Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Aryono Hendarto, spesialis anak konsultan Master of Public Health, Profesor Dr. Wijaya Laksmi Kusumaningsih, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan Master of Science, Profesor Dr. Toarjen Maurice Lalisang, spesialis bedah konsultan bedah digestif, Profesor Dr. Ratnawati, Master of Community Health, spesialis paru konsultan, Doctor of Philosophy, sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, segera dimulai. Upacara pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dalam sikap sempurna, serta untuk para hadirin yang mengenakan toga dimohon menggunakan topi toga. Rektor membuka sidang terbuka pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur Sekolah dan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pada hari ini Sabtu, 13 Februari 2021, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan atas nama Profesor Dr. Aryono Hendarto, spesialis anak konsultan Master of Public Health. Profesor Dr. Wijaya Laksmi Kusumaningsih, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, Master of Science. Profesor Dr. Toarjen Maurice Lalisang, spesialis bedah konsultan bedah digestif, dan Profesor Dr. Ratnawati, Master of Community Health, spesialis paru konsultan, Doctor of Philosophy. Dengan ini sidang terbuka pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saya buka. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul
obesitas pada anak, tinjauan determinan filosofis, penyakit dan masa depan generasi penerus. Silakan. Untuk anak, tinjauan determinan dan masa depan generasi penerus. Silakan. Terima kasih, Bapak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia, Ketua dan para anggota Majelis Amanah UI dan pimpinan FKUI, Ketua dan para anggota Senat Akademik FKUI, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar FKUI, Direktur Utama, para Direktur RSCM dan Direktur Rumah Sakit di SSG dan segenap sivitas hospitalia RSCM, para staf pengajar, peserta program studi doktor, magister, dokter spesialis 1 dan 2, pendidikan dokter, serta seluruh sivitas akademika FKUI, ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi untuk mengikuti acara pengukuhan guru besar FKUI. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih di FKUI. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UI yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan sidang yang sangat terhormat ini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian atas keikhlasannya meluangkan waktu untuk mengikuti. Tahan hati, izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah dalam pengukuhan saya sebagai guru besar di FKUI yang bertajuk Obesitas pada Anak, Tinjauan Determinan Filosofis Penyakit dan Masa Depan Generasi Penerus. Secara sederhana, obesitas dapat didefinisikan sebagai penulas populasi overweight dan obesitas di dunia mencapai masing-masing 1,9 miliar dan sekitar 600 juta orang. Sementara itu, obesitas anak dan remaja juga menjadi salah satu tantangan masalah kesehatan masyarakat pada abad ke-21 ini. Di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2018, sebanyak yang saya hormati, menjadi pertanyaan mengapa obesitas anak masih memiliki angka kejadian tinggi di negara berkembang. Salah satu faktor penyebabnya yaitu belum ada kesepakatan apakah obesitas itu termasuk penyakit atau bukan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa obesitas tidak hanya konsep pendekatan tentang penyakit yang digunakan dalam philosophy of medicine atau filsafat kedokteran, yaitu naturalistik dan konstruktivis. Obesitas sebagai penyakit berdasarkan konsep naturalistik adalah gagasan bahwa tubuh manusia terdiri atas sistem yang secara alami berfungsi dengan cara tertentu. Penyakit
Dengan demikian, menurut aliran naturalistik, obesitas memenuhi komponen normatif untuk disebut sebagai penyakit. Menurut konsep konstruktivitis, penyakit adalah kondisi yang disebabkan oleh beberapa proses psikologis yang menyebabkan kerusakan bukan karena terjadinya disfungsi objektif. Kerusakan proses visual untuk mendukung reklasifikasi obesitas sebagai penyakit. Yang pertama, mengurangi stigma sosial, dan yang kedua adalah meningkatkan tingkat kesembuhan pasien. Para hadirin yang saya muliakan, di samping dua konsep di atas terdapat beberapa teori lain yang juga menyatakan obesitas adalah suatu penyakit. Namun karena keterbatasan waktu, tidak dapat saya uraikan satu persatu, tetapi dari sudut tahan atau peningkatan resiko. Yang kedua, obesitas sebagai penyakit akibat kurangnya koherensi atau gangguan koordinasi di dalam tubuh. Yang ketiga, obesitas sebagai penyakit akibat pelanggaran terhadap nilai estetika. Yang keempat, obesitas sebagai penyakit akibat dekadensi moral karena lemahnya keinginan. Dan yang terakhir adalah obesitas sebagai penyakit sosial. Beberapa pendekatan yang berbeda. Selanjutnya akan diuraikan pertimbangan atau alasan mengapa sebagian pakar berpendapat bahwa obesitas tidak dapat dianggap sebagai suatu penyakit. Berdasarkan teori Biostatistical Theory of Disease atau BST, penyakit merupakan suatu proses internal di dalam tubuh yang mengganggu fungsi kerja. Definisi yang diberikan oleh BST tampaknya obesitas belum dapat disebut sebagai penyakit. Hal ini didasarkan kepada satu, obesitas bukan merupakan proses internal, tetapi hanya merupakan kelebihan lemak di dalam tubuh dengan berbagai konsekuensi. Kedua, tidak ada disfungsi organ yang dapat ditemukan pada pasien dengan indeks massa tubuh yang memenuhi kategori obesitas. Dan yang ketiga, bila di populasi tersebut terdapat individu yang mengalami obesitas. Terdapat teori yang mendefinisikan penyakit sebagai ketidakmampuan untuk menyadari dan mencapai suatu tujuan, kegagalan aksi, gangguan proses mental dan fisik internal yang mengurangi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan penting dalam hidupnya. Sampai saat ini obesitas belum memenuhi definisi di atas sehingga belum dapat disebut. Menetapkan obesitas sebagai penyakit akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Satu, maksimalisasi sumber daya medis untuk menangani obesitas dan meningkatkan akses pasien. Yang kedua, apabila obesitas bukan merupakan penyakit, maka masyarakat berkewajiban untuk membayar secara mandiri jasa pelayanan obesitas seperti konseling dan program penurunan berat badan. Dan ketiga, mengakui obesitas sebagai penyakit akan memungkinkan penanganan obesitas melalui upaya preventif, kuratif, serta pendanaan, dan para tenaga medis yang menangani kasus obesitas akan mengacu pada model perawatan penyakit kronis yang sesuai untuk mengatasi komplikasi dan tantangan seumur hidup yang timbul akibat obesitas ini. Mengingat pengobatan obesitas anak tidak mudah dan seringkali hasilnya tidak memuaskan, maka yang paling ideal untuk mengatasi obesitas anak adalah dengan menyatakan bahwa obesitas adalah suatu penyakit. Dengan demikian, strategi penanganan obesitas pada anak akan meliputi upaya promotif tentang makanan dan cara hidup sehat, preventif terkait besar dan seriusnya dampak obesitas, serta upaya kuratif baik untuk obesitas maupun komorbidnya, dan upaya rehabilitatif akibat dampak obesitas. Beberapa organisasi internasional kini telah mengakui obesitas sebagai penyakit kronis. The Obesity Society pada tahun 2008 secara resmi menyatakan bahwa mereka menganggap obesitas sebagai penyakit. Pada tahun 2017, Federasi Obesitas Dunia menerbitkan pernyataan yang mengakui obesitas sebagai penyakit kronik, kambuh, dan progresif. Hadirin yang saya muliakan, untuk mempersiapkan generasi penerus kita, maka obesitas pada anak ini dapat mengancam kualitas dan masa depan generasi penerus. Mengingat anak dengan obesitas mempunyai risiko
5 kali lebih tinggi untuk menjadi obesitas pada saat dewasa. Sementara itu, komorbiditas obesitas yang timbul pada usia dewasa ternyata sudah timbul pada obesitas anak seperti DM tipe 2, penyakit kardiovaskuler, asma, hiperlipidemia, dan gangguan ortopedik. Obesitas pada anak juga berhubungan dengan isolasi sosial akibat penampilan yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat seperti gangguan mental, agresi, depresi, ansietas, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, serta perundungan di sekolah. Penampilan anak obesitas membuat tidak percaya diri dan dapat menghambat fungsi dan keterampilan sosialnya. Remaja obesitas juga mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan termasuk di dalamnya viktimisasi yang merupakan faktor risiko untuk ide dan percobaan bunuh diri. Sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian di Indonesia yang mengeksplorasi kapan komorbiditas pada obesitas pada anak mulai timbul. Agar kita dapat menjaga generasi penerus kita menjadi SDM yang unggul dan tangguh, maka harus dilakukan upaya pencegahan yang meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Ketiga strategi tersebut diimplementasikan dalam pola asuh dari masa perinatal hingga remaja seperti berikut ini. Di masa perinatal penting untuk menjaga agar ibu hamil tidak mengalami obesitas. Di masa bayi, pemberian ASI berhubungan dengan penurunan risiko obesitas anak, dan 15% bayi obesitas akan berlanjut menjadi obesitas dewasa. Pada masa balita, 40% balita obes akan menjadi orang dewasa obes. Oleh karena itu, di masa ini perlu dijaga agar anak tidak mengalami obesitas. 60-80% obesitas anak dan remaja akan menjadi obesitas dewasa. Karena itu, adiposity rebound yang umumnya terjadi pada usia 5-6 tahun, jangan sampai terjadi lebih dini karena berisiko terjadinya sindrom metabolik di usia dewasa. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui, mulai 2020 ini, dunia termasuk negara kita sedang mengalami pandemi penyakit COVID-19. Terlepas ada atau tidaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini, obesitas telah dikenal sebagai epidemi global dan diperkirakan sekitar 150 juta anak remaja usia 5-19 tahun mengalami obesitas di tahun 2020. Penutupan sekolah juga mengakibatkan berkurangnya aktivitas sehingga cenderung menghabiskan waktu dengan bermain gawai atau menonton televisi. Dan penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi terjadi peningkatan indeks massa tubuh dan massa lemak tubuh karena mengonsumsi makanan ringan sembari memegang gawai. Oleh karena itu sangat penting untuk mengatur keseimbangan antara lamanya anak di depan layar dan waktu aktif. Pada tahun 2012, Kementerian Kesehatan telah membuat panduan pencegahan untuk anak dan remaja yang mengalami obes. Namun tampaknya perlu disesuaikan karena panduan ini dibuat ketika era normal yang belum mengantisipasi sistem pembelajaran jarak jauh dan PSBB. Hadirin yang saya hormati, sebagai simpulan dapat saya sampaikan hal berikut ini. Obesitas pada anak merupakan masalah yang mengancam dan menjadi salah satu tantangan kesehatan dunia di abad 21. Obesitas anak dapat berlanjut menjadi obesitas dewasa. Menetapkan obesitas sebagai penyakit memiliki beberapa keuntungan terkait mobilisasi sumber daya medis dan aspek finansial. Untuk menjaga generasi penerus tetap unggul, perlu dilakukan upaya pencegahan sejak usia dini. Diperlukan penelitian yang mengelaborasi kapan komorbiditas obesitas anak mulai timbul untuk menjaga agar anak tetap mengalami tumbuh kembang yang optimal. Perlu dibuat program pencegahan obesitas anak khusus selama masa pandemi COVID-19 agar prevalensi obesitas anak tidak meningkat tajam berupa pola hidup dan makan sehat, pola screen time dan aktivitas fisik anak. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap karir saya sampai pengukuhan saya sebagai guru besar pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu karena keterbatasan waktu. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Profesor Insinyur Nizam, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kunchoro beserta Majelis Wali Amanah Indonesia. Demikian juga kepada para wakil rektor dan sekretaris Universitas Indonesia, Dewan Guru Besar khususnya Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Profesor Heru Suhartanto, dan Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, Dekan FKUI Profesor Dr. Arif Fakrial Syam beserta jajaran dekanat, Profesor Dr. Ikram Sahrahman dan Profesor Dr. Saleha Sunkar, Dewan Guru Besar FKUI yang dipimpin oleh Profesor Dr. Siti Setiati, Profesor Dr. M. Jufri, SPAK dari Departemen IK FKUGM, dan Profesor Dr. Dida Gunida, Spesial Anak Kesulitan dari Departemen IK FK4, Profesor Dr. Sulfian Ismail, Profesor Dr. Sudikdo Sastro Semaro, Profesor Dr. Bambang Supriyatno, dan Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro sebagai promotor, serta Profesor Dr. Mulyadi MJR dan Profesor Dr. Rini Sekartini. Direktur Utama RSCM beserta seluruh jajaran direksi dan mantan direktur serta direksi RSCM, para guru besar dan senior baik yang aktif maupun punabakti, para koordinator, para ketua divisi, dan seluruh staf dan PPDS Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, pengurus nasional dan pengurus harian Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan pengurus IDAI Jaya periode 2008-2014, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota Komite Penempatan Dokter Spesialis. Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta rasa hormat setinggi-tingginya saya haturkan kepada ibu saya, Ibu Siti Andarini, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya. Serta mendoakan saya. Serta almarhum ayah saya yang telah menjadi role model untuk saya. Kepada kakak adik saya beserta istri dan suami serta anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Kepada keluarga besar R. Supomo beserta seluruh keponakan dan cucu, terima kasih dari yang hati yang paling dalam kepada istri saya. Dr. Endang Riawati beserta anak dan cucu. Terima kasih kepada Dr. Fatimah Alatas beserta seluruh panitia Departemen IK, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat tersebutkan dalam pidato ini. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya Allah yang dapat membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Aryono Hendarto, Spesialis Anak Konsultan, Master of Public Health. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan. Dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan selanjutnya, saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Neurorehabilitasi, Neuroplastisitas, dan Neuromatrik Optimalisasi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi menyongsong siklus 7 abad Nusantara. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia,
Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para dekan, dan semuanya yang hadir, dan para guru besar maupun guru besar tamu, para ketua departemen yang ada di lingkungan FKUI, Kepala Departemen Rehabilitasi Medik, semuanya saya ucapkan selamat siang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita dapat berkumpul di sini dan saya dapat membacakan pidato pengukuhan guru besar saya. Saya dapat membacakan pidatonya dalam keadaan sehat dan semua yang hadir maupun yang melihat secara virtual juga sehat semua. Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan saya amanah untuk mengemban menjadi guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hadirin yang terhormat, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul Neuroplastisitas, Neurorehabilitasi, dan Neuromatriks. Optimalisasi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi menyongsong siklus 7 abad Nusantara. Indonesia pernah menjadi pusat peradaban dunia melalui siklus 7 abad, yaitu pada 700 Masehi melalui Kerajaan Sriwijaya, kemudian pada 1400 Masehi melalui Kerajaan Majapahit. Dan berikutnya diharapkan akan terjadi pada tahun 2100 Masehi. Dalam menyongsong siklus 7 abad Nusantara, diperlukan peninjauan atas evolusi otak manusia dengan menitik beratkan pada perkembangan manusia dan rotasi kehidupannya. Kemampuan manusia dalam beradaptasi berkaitan dengan evolusi biologis manusia, termasuk evolusi otak manusia. Diikuti oleh evolusi proses pikiran, mind, yang melahirkan tentunya banyak keilmuan. Dalam hal ini, bonus demografi juga menjadi penentu arah perkembangan peradaban di Indonesia yang bersumber dari kebenaran, veritas, kejujuran, probitas, keadilan, justitia, yaitu lambang-lambang dari Universitas Indonesia. Neuroplastisitas sendiri adalah kemampuan otak untuk terus berubah sepanjang hidup dengan melakukan reorganisasi, membentuk koneksi antara berbagai jaringan dan sinaps yang baru yang ada di dalam saraf-saraf otak kita dan terus-menerus sejalan dengan proses rehabilitasi, dalam hal ini neurorehabilitasi. Ada 15 prinsip dari neurorehabilitasi, yaitu neuroplastisitas. Latihan misalnya dengan berdasarkan irama, latihan yang diberi jarak, sampai motor imagery, yang telah kita lakukan juga penelitiannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Itu adalah hasil karya juga dari suatu dari Mayer yang menemukan 2019 15 prinsip itu, yang ternyata memang telah kita lakukan. Salah satu yaitu neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk terus berubah sepanjang hidup dengan melakukan reorganisasi, membentuk koneksi antara sinaps baru di antara sel-sel neuron terus-menerus sejalan dengan proses rehabilitasi yang kita sebut neurorehabilitasi. Berbagai penelitian membuktikan bahwa plastisitas otak ternyata amat penting dalam pemulihan fungsi. Neuroplastisitas yang terjadi misalnya pada fenomena fantom pasca amputasi anggota gerak, itu adalah menghubungkan antara berbagai keilmuan, di antaranya
ilmu neurologi, ilmu neuroscience, dan ilmu muskuloskeletal, dan dalam hal ini juga ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sejalan dengan hal tersebut, diketahui fenomena fantom pasca amputasi anggota gerak dapat dilihat ternyata sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Di Museum Topkapi, Istanbul, Turki, tampak lukisan ratusan abad tahun yang lalu yang menunjukkan seorang prajurit yang memperlihatkan prostesisnya. Dan dia rupanya merasa masih ada sehingga dia menggunakan prostesisnya untuk maju dalam perang. Kemudian lagi di Kapadosia, Italia, ditemukan juga di dalam gua-gua itu prostesis yang memang bentuknya masih amat-amat sederhana. Dan adalah Ambroise Paré, seorang surgeon dari Perancis, yang kemudian melaporkan kejadian ini 400 tahun yang lalu, bahwa fenomena fantom pasca amputasi dari anggota gerak itu adalah jelas terasa pada dirinya. Pada fenomena fantom tadi dikatakan terjadi neuroplastisitas juga yang sifatnya sentral, yaitu pada cortical somatosensori yang sifatnya stabil pasca amputasi anggota gerak. Proses ini merupakan proses adaptasi sistem neural yang melibatkan hubungan antara cognitive neurology and neurobiology melalui proses pembelajaran neural. Teori neuromatrix dari Melzack menyebutkan ada 4 proposisi dalam tubuh kita, yaitu menerangkan bahwa adanya suatu engram atau cetakan atau jejas atau imajinasi sensasi tubuh di sentral otak dalam pembentukan sensasi fantom. Dalam keilmuan neurorehabilitasi, perubahan fenomena fantom itu dapat dipercepat bila penderita menggunakan prostesis yang sifatnya fungsional secara aktif, bukan prostesis yang hanya bersifat kosmetis. Penggunaan secara aktif di dalam kehidupan sehari-hari amatlah penting. Untuk meningkatkan feedback dari berbagai reseptor pada permukaan puntung dan menimbulkan hantaran impuls dan sensasi raba proprioseptif sehingga area somatosensori di sekitar area kortikal otak yang merepresentasikan bagian tubuh yang diamputasi atau area denervasi tersebut dalam tanda kutip akan berorganisasi pada area sekitarnya dengan mengambil area denervasi tersebut sehingga secara perlahan fenomena itu akan menurun. Pemanfaatan neuroplastisitas dengan integrasi keilmuan neuroscience, neuroengineering, neurorehabilitasi, muskuloskeletal, serta kemajuan teknologi menjadi bagian penting di masa depan. Neurorehabilitasi adalah salah satu bagian dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi yang memegang salah satu sekian banyak peranan dalam menyongsong siklus 7 abad Nusantara, di mana Indonesia kita harapkan kembali menjadi pusat peradaban dunia. Ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, seperti saya katakan tadi, adalah ilmu masa depan, cabang ilmu kedokteran dengan inti strateginya yang fungsi yaitu yang diberikan oleh World Health Organization. Fungsi itu dalam hal ini adalah International Classification of Function, yaitu integrasi antara aspek fungsional dan disabilitas dari seorang individu. Intervensi biomedis dan teknologi medis dalam perkembangan tata laksana ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi berdasarkan konsep neuroplastisitas banyak sudah dikembangkan, dan kita juga telah melakukan berbagai penelitian di fakultas ini, antara lain virtual reality, kemudian telerehabilitation, dan robot rehabilitation. Ya, kita sudah mulai menuju ke sana. Ya, dan amat terspesialisasi sehingga program-program dari rehabilitasi atau ilmu kedokteran fisik rehabilitasi yang intensif, komprehensif, dan tailor-made yang akan sesuai dengan masing-masing individu. Di masa depan,
ilmu kedokteran fisik rehabilitasi, khususnya neurorehabilitasi, akan menjadi suatu sentra tersendiri yang akan menunjukkan kembalinya kita kepada kejayaan melalui siklus 7 abad Nusantara. Akhirul kata, para hadirin yang saya hormati, baik yang virtual maupun yang tidak, untuk mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan kembali ucapan terima kasih saya setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, terutama kepada saya dalam melaksanakan berbagai tridharma perguruan tinggi dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hingga pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadine Anwar Makarim beserta jajarannya yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih juga kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini, Insinyur Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih yang sebesar-besarnya tentu saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, SEMA PhD, yang telah mengusulkan pengangkatan saya kepada Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia. Terima kasih besar dari saya untuk Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah menyetujui dan menerima saya menjadi salah satu anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih sebesar-besarnya tentunya pada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, yang telah memberikan kepercayaan dan telah mengusulkan saya untuk menjadi guru besar. Demikian pula pada jajarannya, pada Profesor Dr. Dwiana Okvianti, Wakil Dekan Dr. Anis Karuniawati, dan jajaran dekanat lainnya, Profesor Dr. Rini Sekartini, Dr. Yuli Budiningsih, Dr. Murti Andriastuti, Dr. M. Yunir, Dr. Rahayu Salim, dan Dr. Andon Hestiantoro. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Siti Setiati, dengan Sekretaris Dewan Guru Besar, Profesor Dr. Yeni Basirudin, yang juga adalah pengusul saya untuk menjadi guru besar. Kepada Ketua Tim Pengusul Guru Besar, Profesor Dr. Saleha Sungkar, dan kepada seluruh anggota tim, saya berterima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina Liastuti, beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan semua Direktur Rumah Sakit yang ada di dalam sistem Academic Health System. Terima kasih sebesarnya kepada Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Dr. Luh Karunia Wahyuni, yang telah mengusulkan usulan guru besar saya. Semoga di bawah kepemimpinan Dr. Luh, ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya kepada guru saya, yaitu Profesor Dr. Angela Tulaar, yang telah memberikan pencerahan kepada saya, termasuk menjadi promotor dan guru pada saya, peer review. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hening dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dari Departemen Kedokteran Ilmu Fisik dan Rehabilitasi. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Ismail sebagai peer review saya dalam pengusulan guru besar saya. Selanjutnya, saya mendoakan arwah almarhum Profesor Dr. Mahar Marjono, almarhum Profesor Dr. Sularto Reksoprojo, almarhum Prof. Rizal Rumawas, Profesor Teuku Yakob,
Profesor Dr. Joko Rushadi, spesialis ortopedi, yang telah membantu S3 dan membuka mata saya mengenai fenomena fantom yang merupakan hubungan bagian antara the brain, mind, and the body that are not there anymore. Saya juga mendoakan pada Ibu Mahar Marjono yang belum lama ini meninggalkan kita. Terima kasih juga kepada Profesor Errol Hutagalung, dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Agus Firmansyah Spesial Anak saat beliau menjadi ketua program S3. Beliau juga menjadi promotor saya, karena promotor saya waktu itu sudah meninggal dunia. Dan I would like to express my deepest gratitude and sincere appreciation to my advisor, my co-promoter, Professor P. Balasubramaniam from the National University of Singapore. And also, I hope Professor Brandstater will see me today. Thank you very much. From the Physical Medicine and Rehabilitation from Loma Linda University Medical Center. And also, Professor Leonora. Kepada Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Fisik yang sudah tiada, Profesor Remi Nasution dengan wakilnya Dr. Suyawan, spesialis saraf, dan Profesor Sularto Reksoprojo, saya selalu mendoakan agar mereka selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kepala Departemen yang sebelum-sebelumnya ini, yaitu mulai dari Dr. Siti Anissa Nuhoni, Dr. Murjayati Angka, Dr. Wanarani Aris, dan Dr. Nyoman Murdana, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah saya juga memberikan terima kasih khusus kepada semua staf yang ada, khususnya pada Dr. Fitri Anasterita, Sekretaris Program Studi, dan Dr. Tirsa Tamin, Sekretaris Program Studi. Terima kasih juga saya ucapkan pada Dr. Martina Wiwi dan Dr. Chin Wiguna yang telah mengucapkan terima kasih dan mengajak saya ikut serta di Cluster Neuroscience and Brain Development. Kepada teman-teman ayahanda almarhum saya yang saya sebut 5 sekawan, yang ada juga di sini, Prof. Emil Salim, Prof. Subroto, Prof. Sadli almarhum, Prof. Ali Bardana almarhum, terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup saya. Saya juga mengundang Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Gus Dur, yang merupakan tetangga almarhum Mas Niti Sastro, kakek saya di Jombang. Terima kasih atas hubungan kekeluargaan. Dan pada Bapak Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 dan 2014, terima kasih atas hubungan yang baik selama ini. Saya mendoakan almarhum Bapak B.J. Habibie yang merupakan teman baik ayah saya dan menjadi wakil keluarga pada waktu ayahanda saya meninggal. Kemudian kepada Prof. Mutia Hatta, putri almarhum Bung Hatta, Proklamator Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Dan suaminya Prof. Edi Swasono, saya juga selalu mendoakan almarhum Bung Hatta. Dan untuk almarhum ayahanda saya, Wijoyo Niti Sastro, dan almarhumah ibunda saya, Siti Sudarsih, disertai almarhum mertua saya, Bapak Profesor Dr. Sundoro Kartosuharjo dan Ibu Rukmini, saya selalu mendoakan agar memperoleh tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari lubuk hati yang paling dalam, saya berterima kasih setulus-tulusnya kepada suami tercinta Dr. Emir Sundoro, spesialis ortopedi dan traumatologi fix, atas perhatian, dukungan, pengertian, dan cintanya selama ini. Untuk anak-anakku tersayang Vita, Mira, Jim, terima kasih atas pengertian dan dukungan cinta yang diberikan pada Mama. Dan untuk kedua cucu saya, Satya dan Naryama, buah hati Eyang Uti, semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua, nusa, dan bangsa. Terakhir, pesan bagi para mahasiswa. Saudara-saudara mahasiswa, baik S1, S2, S3, spesialis 1 maupun spesialis 2, adalah suatu penghormatan bagi saya yang diserahi tugas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi pengantar bagi saudara-saudara masuk ke dalam ilmu pengetahuan kedokteran, khususnya ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi yang merupakan ilmu masa depan.
Tugas seorang pengantar hanya mengantar belaka. Selebihnya akan banyak tergantung dari kesungguhan saudara sendiri. Semoga dalam hubungan kita terbentuk hubungan dua arah, pertukaran atau two-way traffic, bertukar buah pikir, karena hanya dengan jalan demikianlah kita akan mampu berpikir sendiri secara kritis, yang merupakan syarat mutlak untuk seseorang yang hendak berkenalan dengan dunia ilmu pengetahuan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Profesor Dr. Wijaya Laksmi Kusumaningsih, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, Master of Science. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan. Dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan selanjutnya, saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhannya yang berjudul Menyasar Academic Surgeon dalam menggalikan marwah pendidikan dan pelatihan bedah di Indonesia. Silakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua dan anggota Wali Amanah, serta Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik tingkat universitas yang saya hormati, beserta Direktur Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Yang saya hormati Dekan FKUI dan jajarannya, dan juga dekan lain di lingkungan UI, dan Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan jajarannya, dan juga Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit UI di lingkungan Academic Health System. Yang terhormat juga adalah Ketua Departemen Preklinik maupun Departemen yang ada di lingkungan FKUI RSCM. Hadirin sekalian yang saya muliakan dan banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua telah diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat hadir dalam daring pengukuhan saya pada saat ini. Sebelum saya memulai pidato saya, ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada negara Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberi kepercayaan kepada saya dan menerbitkan SK Jabatan Guru Besar sebagai Guru Besar Ilmu Bedah tetap di FKUI tercinta dan kita banggakan ini. Izinkanlah saya membaca pidato saya yang berjudul Menyasar Academic Surgeon dalam mengembangkan marwah pendidikan dan pelatihan bedah di Indonesia. Karena singkatnya waktu, maka poin-poin yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pendidikan bedah ilmu bedah adalah suatu pendidikan yang dinamis, karena beberapa masalah yang dihadapi dan perlu sesuatu sasaran yang tepat untuk membenahnya. Masalah-masalah yang timbul selama ini adalah adanya pemangku jabatan yang belum satu antara kolegium, rumah sakit pendidikan, dan universitas. Adanya masalah ambivalensi antara pendidikan magang, profesi, dan pendidikan akademis. Adanya rekrutmen tenaga yang berdasarkan kredensial dan belum adanya suatu core atau spesifik kompetensi. Masalah-masalah ini memang tidak bisa saya sampaikan dengan data yang tepat. Tetapi dalam pengamatan selama saya bekerja dan melayani pendidikan di FKUI, saya lihat bahwa hasil lulusan dari para lulusan bedah umumnya berkinerja kurang dan memadai dalam segala lini. Alasan Code of Conduct, patient safety, kekurangan fasilitas, dan
ketidakmampuan pembayaran sering menjadi yang didengungkan. Saya mencoba melakukan kajian dan mengusulkan konsep jalan keluar untuk mengembalikan warna pelatihan spesialisasi bedah, sekaligus mempertemukan dua kubu, akademik dan magang profesi, agar menghasilkan suatu akademik surgeon, yaitu suatu spesialis bedah yang bertindak dan berperilaku akademik, meski tidak bekerja dalam lingkungan akademik atau universitas. Uniknya pendidikan bedah, karena pendidikan yang bertalian dengan pekerjaan tangan, yang kita sebut sebagai suatu surgeon atau physician, atau pada bahasa Indonesia disebut spesialis bedah, yang dalam bahasa Latin kita jelas melihat ada dua gabungan kata, yaitu chirurgiot, tangan, dan pekerjaan. Di awal sejarah bedah, tindakan menjadi keutamaan, sedangkan keilmuan menyusul kemudian. Sehingga pada akhirnya Owen Harding Wangenstein pada tahun 78 menerbitkan buku yang menyatakan bahwa bedah adalah suatu disiplin ilmu tersendiri. Pendidikan bedah merupakan suatu bentuk pembelajaran keterampilan pembedahan, dan pola pikir yang diambil, diputuskan akan meniru karakter seorang mentor sebagai role model. Pendidikan ini secara modern dimulai oleh William Halsted yang menginduksi supaya setiap dokter kalau belajar akan menjadi seorang spesialis bedah yang ingin selalu mengembangkan diri dan berciri akademik. Dan sistem Halsted inilah yang diadopsi oleh pendidikan bedah di Indonesia. Yaitu bedanya adalah pendidikan spesialisasi bedah profesi di Indonesia, bahwa dengan rumah sakit pendidikannya berdiri pada dua kubu kementerian. Kombinasi profesi magang dan pendidikan akademik ini seharusnya akan menghasilkan seorang akademik surgeon, tetapi tentu dalam kenyataannya belum seperti sekarang. Hadirin yang saya muliakan dan banggakan, buku Surgical Education adalah satu buku yang mencapai yang menerbitkan suatu luaran pendidikan profesi bedah yang handal, berciri akademik, dan objektif. Keterlibatan spesialis bedah dalam mengembangkan pendidikan profesi ini adalah penting, yang itu dilakukan oleh mentor dari seorang bedah, di mana hasil kemandirian profesi itu harus dilakukan secara objektif dengan melakukan satu metode yang disebut sebagai cumulative summation method, yang sekarang lagi kami kerjakan di departemen kami. Menurut Francis Moore, academic surgeon menjadi bridge standard atau jembatan ilmu antara laboratorium dan klinik, dan demikian juga sebaliknya. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh William Longmire, bahwa mengatakan profesi yang selalu mengembangkan diri dan tampil sebagai pakar di bidangnya. Lemere dalam bukunya menulis bahwa ada 4 karakteristik surgeon yang kita sampaikan sebagai academic surgeon. Adalah pertama, patient care, melakukan riset, aktif dalam pendidikan, dan yang kali ini belum begitu berkembang di negara kita adalah berperan sebagai mentor. Pada masa lalu, academic surgeon sudah dikembangkan oleh banyak pemuka-pemuka bedah, seperti saya sebut, Profesor Graham Hill, demikian juga DeBakey, Christian Barnett, dan juga seorang pertama yang mendapat Nobel pertama tahun 19-an adalah Theodore Kocher. Demikian juga karena menjadi mentoring sudah diperankan oleh seperti yang disebut nama-nama besar dalam ilmu bedah adalah Profesor Bacini, Whipple, Bill Roth, Halsted, dan demikian juga seperti yang sudah ada di Indonesia, yaitu Profesor dimulai dengan Profesor Sukaryo, Profesor Utama, Profesor Jamaluddin, Dr. Irawan Surya Santoso, Profesor Samsu, dan banyak sekali guru-guru saya yang lain yang menjadikan sebagai mentorship. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan, profesi bedah ala academic surgeon telah diterapkan di negara maju, menghasilkan suatu unggulan-unggulan dalam pelayanan, dan dalam konteks Indonesia hal ini belum demikian terjadi.
Saya menyasar pada konsep menghasilkan academic surgeon di FKUI RSCM dengan harapan para lulusannya dapat bekerja dan mengelola kasus-kasus bedah dengan adekuat di tempat kerjanya melalui suatu pemikiran dan langkah-langkah kritis dan sesuai dengan metodologi dan berbasis pada bukti lokal sehingga dapat menghasilkan suatu konsep pelayanan yang paripurna dan unggul. Untuk melakukan hal-hal tersebut, kami melakukan kajian-kajian. Pertama yang dilakukan kajian adalah melakukan inventarisasi dari kepribadian para pendidik yang ada di departemen dengan melakukan cara melalui MBTI, yaitu ada suatu sistem oleh pakar psikologi dengan menimbulkan dua keterampilan kebentuk pribadi, yaitu ekstrovert yang dominan dan introvert. Langkah-langkah selanjutnya adalah meringkas modul, membentuk skill lab, membedakan buku ajar, serta pembentukan karakter bedah yang diarahkan sebagai academic surgeon maupun surgery leadership. Di bidang ilmiah dan pengajaran dilakukan perbaikan tugas dosen, menginduksi publikasi dan penelitian, dan yang paling penting, departemen kami menyiapkan satu jurnal nasional yang untuk publikasi, yaitu New Journal Ropanasuni Journal of Surgery. Upaya inisiasi ini mendapat jalan dengan tercatat 34 publikasi dan 20 slide, terus dan antusiasme untuk mendapat tiba. Bagi staf pendidik, tercermin dengan peningkatan jumlah staf yang melanjutkan diri menjadi S3. Upaya menjadi pusat rujukan internasional sudah kami buat dengan membentuk clinical practice guideline, melakukan penelitian biomolekuler dan pemetaan genetik keganasan kolorektal yang merupakan pertama di Indonesia. Capaian di atas menunjukkan bahwa kita sudah hampir mencapai batas-batas yang kita rencanakan. Kepada para pesan sedikit untuk dokter dan para subspesialis, maka berkaryalah dan belajarlah mengarah kepada academic surgeon. Semoga konsep ini akan dipakai juga oleh semua pemangku yang belajar pada ilmu dos. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan dari konsep ini, bahwa to bring the Indonesian surgery service and research to the excellent level and be worldwide known and become the center of referral in our region due to our specific characteristic as a tropical country. So there are no referral patient dari Indonesia ke regional kita lagi. Jabatan ini merupakan amanah dan akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pemicu bagi guru-guru besar lain di departemen ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya mengucap syukur dan berterima kasih. Pertama-tama kembali lagi kepada negara Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima saya dan memberikan SK guru besar saya. Kepada Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kunchoro yang dengan jajarannya, serta Dewan Guru Besar dan Senat Akademi Fakultas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih kepada Dekan FKUI, Profesor Dr. Arif Sam, beserta jajarannya, semua anggota Dewan Guru Besar dan FKUI dan Senat Akademi Fakultas. Saya ucapkan terima kasih. Pada Direktur Utama, Dr. Liz, Diana Yastuti sebagai Direktur RCM dan jajarannya, serta direktur-direktur yang ada di rumah sakit, pendidikan, dan academic system, saya ucapkan banyak terima kasih. Pada guru dan senior pendidikan S3 dan FK, serta SM, saya harapkan terima kasih setinggi-tingginya atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada guru besar tamu, Prof. Iwanto dan Prof. Abdul Syukur dari Erlangga, dan juga saya lihat Profesor Sarawaro dari Universitas Samratulangi. For all my mentors aboard, and especially to Professor Kasahara and his team, thank you for your great help for to make the living donor, living transplantation running in Indonesia. Hormat dan ucapkan saya kepada Kepala Departemen, Dr. Sonar Ponegoro dan jajarannya atas semua penyampaiannya. Terima kasih dan hormat saya kepada guru-guru saya, Prof. Samsu, Prof. Aryo, Dr. Suraso, dan juga Prof. Muklis dan Prof. Kola
yang memberikan saya kesempatan banyak untuk mencapai jabatan ini. Kepada Profesor Dr. Akmal Taher yang menjadi segala macam keberadaan saya karena beliau, saya mengucapkan banyak terima kasih. Demikian juga kepada Prof. Ismail dan Dr. Nurjati Siregar serta Dr. Jepta Munajat atas bantuannya selama ini. Terima kasih dan hormat saya kepada senior Dr. Beni Filipi, Dr. Arnold Simajuntak, Dr. Hermansur, dan almarhum Dr. Ibrahim Afasyah atas semuanya. Kepada rekan-rekan saya di Digestif, Herman, Ibrahim Basir, Agi Wifanto, Rido, Febian Syah Ibrahim, Fania Miralda, dan Lam serta Soehardo, serta Maria Mayasari Adianto dan Indah Sitomorang, serta sekretaris-sekretaris di rumah, Nia Agustina, dan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman sejawat sobatku, Iluni FK 82 atau FK 76 PLD 82, saya sampaikan terima kasih. Biarlah kita semua ingat akan moto kita waktu kita dilantik 39 tahun lalu di tempat ini juga, yaitu kita katakan bakti kami untuk Indonesia bertambah nyata. Makasih Ella, makasih Erik hadir pada kesempatan. Pada saat yang terhormat ini, saya ingin mengenang ayah saya yang sudah banyak membantu dan membimbing saya, dan tapi tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Papa. Terima kasih juga untuk Mama terkasih yang saya harap menonton melalui virtual ini atas segala inspirasi dan doanya. Pada kakak adik saya, Manenda, Maya, Karin, dan Marco Lalisang, dan semua keponakan dan saudara-saudara yang lain, dan keluarga besar saya, Lalisang Karamoy, Lalisang Warau, saya ucapkan banyak terima kasih atas cinta kalian semua. Akhirnya, saya percaya bahwa tidak ada ungkapan yang paling cocok dan tepat untuk anak-anak saya dan istri saya. Terima kasih Tuhan karena menghadirkan mereka, Neti Wijaya Kusumawati sebagai istriku yang terkasih, dan anak-anak Dr. Naomi dan Yeremia Edward Lalisang. Biarlah kita selalu mengucap syukur dan puji pada Tuhan Yesus Kristus karena keberadaan kita. Dan biarlah kita selalu tetap pada janji kita bahwa kita hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih atas partisipasi semua hadirin dan ke semua pelaksana acara daring ini yang saya haturkan banyak terima kasih. Saya mengerti bahwa banyak nama-nama yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu, tapi kepada mereka lah juga saya akan berterima kasih. Akhir kata, saya senantiasa berdoa dan memohon dukungan agar dapat mengemban tugas sebagai guru besar dan menyebarkan luas ilmu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Sivitas Akademi FKUI. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Jayalah Departemen Ilmu Bedah FKUI. Terima kasih. Profesor Dr. Dr. Jen Maurice Lalisang, spesialis bedah, konsultan bedah di Digestif. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan selanjutnya, saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Ketahanan Paru pada Penyakit Paru Obstruktif, Optimalisasi Fungsi Paru, dan Kualitas Hidup pada Penyakit Paru Obstruktif di Era Pandemi COVID-19. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Riset dan Teknologi, Ketua dan para anggota Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan, serta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Direktur Utama dan Direktur dan Direksi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, beserta Bapak dan Ibu para undangan, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Perkenankanlah saya pertama-tama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara pengukuhan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato ilmiah dengan judul Ketahanan Paru pada Penyakit Paru Obstruktif, Optimalisasi Fungsi Paru dan Kualitas Hidup pada Penyakit Paru Obstruktif di era pandemi COVID-19. Penyakit paru obstruktif yang terdiri dari penyakit paru obstruktif kronik atau disebut PPOK dan asma merupakan penyakit obstruksi saluran nafas yang paling banyak dijumpai dengan karakteristik perlambatan aliran udara ekspirasi. Penyakit obstruksi saluran nafas merupakan penyakit tidak menular dan tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Sehingga tata laksana pada penderita penyakit obstruktif saluran nafas bertujuan mengoptimalkan faal paru serta meningkatkan kualitas hidup penderita dengan cara mengontrol penyakit agar penderita dapat beraktivitas seperti orang normal. Asma didasari oleh inflamasi kronik dengan manifestasi hiperaktivitas bronchus dan obstruksi saluran nafas yang biasanya reversible dengan atau tanpa pengobatan. Asma dapat dicetuskan oleh berbagai faktor seperti aktivitas, pajanan debu, alergen, bahan iritan, perubahan cuaca, serta infeksi virus ataupun bakteri. Gejala asma dapat berupa sesak nafas, batuk, mengih, dan dada yang terasa berat. Gejala tersebut dapat bervariasi, baik frekuensi maupun derajat berat asma. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang persisten dan bersifat progresif, berhubungan dengan inflamasi kronik pada saluran nafas dan parenhim paru akibat gas atau partikel yang berbahaya. PPOK merupakan penyakit paru yang penyebab utamanya adalah asap rokok yang mengiritasi saluran nafas dan paru selama bertahun-tahun sehingga paru menjadi kurang elastis. Hal tersebut diperberat dengan meningkatnya pencemaran udara di dalam maupun di luar ruangan. Meningkatnya jumlah perokok khususnya pada kelompok usia muda dan meningkatnya usia harapan hidup. Eksaserbasi dan komorbid berkontribusi terhadap beratnya penyakit. Munculnya infeksi pneumonia baru yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS-CoV-2, yang penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 atau COVID-19, mengancam penderita asma dan PPOK untuk terinfeksi virus tersebut. Perburukan faal paru dan penurunan kualitas hidup menjadi hal serius bagi penyandang penyakit paru obstruktif yang terinfeksi COVID-19. Sehingga usaha mempertahankan faal paru dan kualitas hidup penderita harus diupayakan semaksimal mungkin agar penyandang penyakit paru obstruksi saluran nafas dapat terhindar dari infeksi COVID-19. Hadirin yang saya muliakan, saat ini PPOK merupakan penyebab kematian urutan ketiga di dunia. Di tahun 2016, 3 juta orang meninggal akibat PPOK. Prevalence diperkirakan terus meningkat hingga 40 tahun ke depan, dan pada tahun 2060 diperkirakan lebih dari 60 juta orang meninggal tiap tahun akibat PPOK. Studi biomas di tahun 2013 di 3 provinsi menggunakan spirometri mendapatkan prevalence PPOK pada 3 provinsi pada bukan perokok usia lebih dari 40 tahun sebesar 6,3%. Laki-laki 3 kali lebih tinggi daripada perempuan. WHO melaporkan prevalence asma 3-5% terjadi pada orang dewasa dan 7-10% pada anak-anak. Sekitar 300 juta manusia di dunia menderita asma dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 400 juta pada 2025. Di Indonesia, asma menduduki peringkat 10 besar penyebab kematian.
Studi prevalence asma 2003 siswa SLTP Jakarta Timur didapatkan prevalence asma 8,6%. Asma menghilangkan 16% hari sekolah pada anak di Asia, 34 anak di Eropa, dan 40% anak di Amerika Serikat. COVID-19 yang menjadi pandemi saat ini menyerang sistem pernafasan dan merusak jaringan paru mulai dari derajat ringan sampai berat. Mekanisme virus SARS-CoV-2 dalam menginduksi sistem imun masih terus dipelajari. Penderita PPOK mempunyai kemungkinan 6,5 kali untuk menjadi berat dan 17,8 kali untuk perawatan ICU dibandingkan penderita COVID-19 tanpa komorbid PPOK. Peningkatan ekspresi reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 pada PPOK berkontribusi dalam gejala keparahan pada pasien COVID-19, termasuk kerusakan struktur pada paru, penurunan imunitas, dan produksi lendir yang berlebihan. Dari reseksi jaringan paru terlihat bahwa reseptor ACE2 meningkat pada penderita PPOK. Hal ini menyebabkan penderita PPOK merupakan kelompok risiko tinggi untuk terinfeksi COVID-19. Secara teori, asma rentan terhadap infeksi COVID-19. Namun laporan menunjukkan bahwa tidak terdapat prevalensi asma yang tinggi pada pasien COVID-19. Studi di Cina melaporkan dari 1.590 pasien COVID-19, tidak ada satupun yang didiagnosis dengan asma. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penyakit alergi bukan merupakan faktor predisposisi terhadap infeksi COVID-19. Masih diperlukan banyak penelitian lebih lanjut terkait peran asma sebagai komorbid COVID-19. Hadirin yang saya muliakan, diagnosis penyakit paru kronik sering terlambat sehingga dapat memperburuk fungsi paru, meningkatkan mortalitas, dan meningkatkan biaya pengobatan. Masalah PPOK di Indonesia disebabkan kurangnya fasilitas pelayanan untuk penyakit PPOK, baik di puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Di samping itu, terbatasnya tenaga terlatih, peralatan standar untuk mendiagnosis, yaitu spirometri, yang hanya terdapat di rumah sakit besar, serta jarak yang jauh dari jangkauan pelayanan puskesmas. Di era pandemi COVID-19, pasien PPOK diminta untuk tetap menggunakan obat inhalasi atau oral yang sudah rutin digunakan. Demikian juga pasien PPOK yang terinfeksi COVID-19 atau dicurigai terinfeksi COVID-19. Pasien PPOK dengan eksaserbasi ditata laksana sesuai dengan pedoman nasional yang sudah ada. Ketersediaan obat harus dipastikan oleh pasien dan pemberian obat oleh tenaga kesehatan diperbanyak daripada jumlah yang biasa untuk mengurangi frekuensi kedatangan pasien ke fasilitas kesehatan. Pasien disarankan segera berobat ke rumah sakit rujukan COVID-19 bila terdapat gejala atau perubahan dari gejala sehari-hari yang mengarah ke COVID-19. Upaya optimalisasi faal paru juga dilakukan dengan menjaga agar penyakit paru kronik selalu dalam keadaan terkontrol dan tidak muncul eksaserbasi. Dengan penggunaan obat inhalasi pengontrol secara teratur dan benar akan mencegah penurunan faal paru secara progresif. Pemeriksaan faal paru spirometri memiliki risiko penularan COVID melalui batuk dan droplet pada saat pemeriksaan. Selama pandemi COVID-19 yang tinggi di masyarakat, spirometri dibatasi pada pasien yang memerlukan tes mendesak atau penting untuk diagnosis PPOK atau untuk menilai status fungsi paru untuk prosedur pembedahan. Upaya optimalisasi faal paru lainnya dengan meningkatkan program berhenti merokok, edukasi pola hidup sehat, olahraga teratur, serta senam asma atau latihan pernafasan secara rutin untuk meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup penderita penyakit paru obstruktif perlu disosialisasikan untuk meningkatkan motivasi pasien. Penggunaan alat pelindung diri, masker, dan pelindung muka melindungi penderita asma PPOK dari pajanan debu atau aerosol dan bahan berbahaya lainnya. Menerapkan etika batuk dan bersin untuk menghindari pencemaran udara sekitar dan juga menjaga kebersihan ruang dengan air dan sabun dan disinfektan. Tindakan pencegahan dengan vaksinasi influenza dan vaksinasi pneumokok untuk pasien PPOK di atas 65 tahun dapat mencegah eksaserbasi dan kematian. Saat ini vaksinasi SARS-CoV-2 direkomendasikan bagi penyandang penyakit paru obstruktif asma PPOK untuk menurunkan risiko terinfeksi COVID-19. Hadirin yang saya muliakan, sebagai akhir dari penyampaian orasi saya hari ini, saya menekankan bahwa penyakit gangguan obstruksi saluran nafas, asma, dan PPOK masih merupakan masalah kesehatan yang kita hadapi baik di Indonesia maupun di dunia. Di samping itu,
kita masih juga harus berjuang menangani pandemi COVID-19 yang merupakan kedaruratan kesehatan di masyarakat dan masalah jumlah kasus COVID-19 yang tetap tinggi di Indonesia. Pencegahan agar penderita penyakit paru obstruktif kronik tidak mudah terinfeksi COVID-19 harus diupayakan oleh penderita, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pengambil keputusan. Untuk meningkatkan ketahanan paru di era pandemi COVID-19, edukasi dan sosialisasi tata cara hidup sehat, pengobatan secara rutin dan teratur, dan upaya pemberian vaksinasi SARS-CoV-2 harus diberikan kepada penyandang penyakit paru obstruktif. Dengan demikian, optimalisasi fungsi paru dan kualitas hidup pasien PPOK dan asma dapat terjaga di masa pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Hadirin yang saya muliakan, pada pidato ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, BAMBA, yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin atas kepercayaan diberikan kepada saya dalam mengemban jabatan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, Rektor Universitas Indonesia sebelumnya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies, dan Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia yang telah mengusulkan mengangkat saya sebagai guru besar tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih kepada terima kasih pula saya tujukan kepada seluruh anggota Dewan Guru Besar FKUI yang dipimpin oleh Profesor Dr. Siti Setiati dan jajarannya. Juga mengucapkan kepada Profesor Dr. Saleha Sungkar sebagai tim penilai angka kredit calon profesor FKUI. Terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia, Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, beserta Wakil Dekan Dr. Diana Okvianti, Dr. Anis Kurniawati, serta Sekretaris Pimpinan Fakultas Dr. Yuli Budiningsih. Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya, terima kasih pula saya haturkan kepada seluruh jajaran Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atas semua bantuan yang telah diberikan. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Persahabatan, Dr. Agus Suryanto, spesialis penyakit dalam, konsultan paru, Mars MH, dan mantan Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Muhammad Ali Toha Mars, dan Dr. Rita Rogaya, spesialis paru Mars. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi, almarhum Profesor Dr. Hadiato Mangunegoro, Profesor Dr. Anwar Yusuf, Profesor Dr. Faisal Yunus sebagai promotor usulan saya, Profesor Dr. Menadil Rasmin, dan Profesor Dr. Wiwin Heriano yang berkenan sebagai peer review. Perkenalkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Dr. Agus Sudi Susanto, beserta seluruh guru dan rekan sekerja saya, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawakti. Kepada teman-teman staf administratif di DPKR, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan sehingga proses pengurusan guru besar berjalan dengan lancar. Finally, I would like to convey my deep and sincere gratitude to Professor Paul Thomas, Professor Richard Henry, and Professor Rakesh Kumar from the School of Health Community Science, University of New South Wales, as the supervisor during my PhD in Sydney, Australia. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota keluarga, terutama kepada ibu saya, Haja Istati almarhumah, ayah saya, Haji Abdul Halik, ibu mertua, Haja Kuspawati almarhum, ayah mertua, Haji Nadir Shah almarhum. Mereka semua telah berkorban begitu banyak untuk kesuksesan saya. Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan ketiga kakak saya yang tercinta, Insinyur Desmali Limariati, Agung Mulyana, Insinyur Farida Sinda, Samsul Fani, Insinyur Ahmad Bastari Yupiarsi. Pada akhir, terima kasih saya ucapkan kepada suami saya, Dr. Abdul Antrian PhD, yang telah mendampingi saya selama ini bersama membesarkan anak-anak, Atika Saskia Andara dan Taufik Hidayat, Ramsi Faid Afdal, Efrin Rahmania, Rizky Trirubi dan Tantia Amanda, serta cucu-cucu kami, Talia Hani Hidayat, Ramsi Harzan Rasyad, dan Henan Wais Rasyad. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan nama satu persatu. Akhir kata,
saya mengakhiri dengan menyadur kata-kata bijak ini. Berusahalah, bekerjalah apapun situasi Anda saat ini. Wahai orang yang haus, carilah terus air terus-menerus, di mana pada akhirnya akan tiba saatnya Anda mencapai mata air. Demikianlah orasi ilmiah yang saya sampaikan dalam rangka pengukuhan Guru Besar Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Semoga orasi ini dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan paru. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian dalam mengikuti acara ini. Jakarta, 13 Februari 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Ratnawati, Master of Community Health, Spesialis Paru Konsultan, Doctor of Philosophy. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan. Dan saya ucapkan selamat kepada saudari telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati, sebelum sidang ini ditutup, izinkanlah saya menyampaikan beberapa informasi. Saat ini, UI memiliki 313 guru besar yang terdiri dari guru besar tetap sejumlah 231, guru besar emeritus 8, dan guru besar NIDK 74. Untuk FK sendiri, jumlah totalnya adalah 81 guru besar yang terdiri dari 33 guru besar aktif dan 48 guru besar NIDK. Untuk tahun 2021 ini, siang ini merupakan batch kedua dari pengukuhan secara daring. Profesor Dr. Aryono Hendarto, SPAK, adalah guru besar yang kelima. Profesor Dr. Wijaya Laksmi Kusumaningsih, SPKFRK, MSc, adalah guru besar ke-6. Profesor Dr. Toar Jen Ralisang, SPB KBD, adalah guru besar ke-7. Profesor Dr. Ratnawati, SPPK PhD, adalah guru besar yang ke-8. Selanjutnya, izinkanlah saya menyapa guru besar tamu yang hadir pada acara daring ini. Pertama adalah Profesor Emeritus Rakesh Kumar, University of New South Wales. Profesor Dr. David S. Pradana Kusuma, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran, Wakil Dekan 1 FK UNER. Profesor Dr. Hening, SP KFRK, Guru Besar FK UNER. Profesor Dr. Ignatius Riwanto, SPB KBD, Guru Besar FK Undip. Profesor Dr. Mutia Farida Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan periode 2004-2009, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2010-2014. Profesor Dr. Abdul Syukur, SPB KBD. Profesor Dr. Madarina Julia PhD, SPAK FK UGM. Profesor Dr. Ardian Umboh, SPAK Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Profesor Dr. Max FJ Mantik, SPAK FK Unsad. Profesor Dr. Munar Lubis, SPAK, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Profesor Dr. H. Safridun Rauf, SPAK, Fakultas Kedokteran Unhas. Profesor Dr. Ari Yunanto, SPAK, SA, FK Unlam. Profesor Dr. Dewa Gede Ugrasena, SPAK, FK UNER. Profesor Dr. Dida Ahmad Gurnida, SPAK, FK Universitas Pajajaran. Profesor Dr. Nanan Sekarwana, SPAK, Mars, FK Unpad. Dan juga
ada tamu VIP yang kebetulan ikut hadir dalam acara siang ini. Pertama adalah Profesor Dr. Budiono BSc MSc, Wakil Presiden RI periode 2015-2014. Profesor Emil Salim PhD, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode 2010-2014. Profesor Todung Mulya Lubis, SA LLM, Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia. Ibu Atika Makarim, Ibunda Menteri Nadiem Makarim, Bendahara Bung Hatta Anti-Corruption Award. Dr. Kirana Pritasari MGIH, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Desentralisasi Kesehatan Kemenkes. Dr. Wisnu Barlianto MSc, Med SPAK, Dekan FK Universitas Brawijaya. Dr. Liz Dina Liastuti, SPJPK Mars, Direktur Utama LSCM. Dr. Dodi Firmanda, SPA, Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia RS Fatmawati. Dr. Muhammad Ali Toha, Mars, Direktur Utama RSUP Persahabatan periode 2015-2019. Dr. Ahmad Suyudi, SPB MHA, mantan Menteri Kesehatan. Ibu Koniang, Nutrisia Sari Husada. Bapak Rita Novianti, Nutrisia Sari Husada. Selanjutnya, saya perkenalkan juga para pejabat UI yang hadir pada siang ini. Pertama kali tentunya Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SA MA PhD. Ketua Senat Akademik, Profesor Nahrawi Jalan Nahrawi, MSc, MPhil, PhD. Sekretaris Universitas, Dr. Agustin Kusumayati, MSc, PhD. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Renat Abdul Haris, MSc. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik, Ibu Vita Silvera, SE, MBA. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Nurtami, PhD, SPOFK. Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi, DEA. Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, SPPD KGEH, MMB. Kemudian juga ada beberapa dekan yang turut hadir. Pertama Dekan FKG, Profesor Dr. Maria Francisca Lindawati Sutanto. Dari FMIPA, Dr. Rahmatullah, SSI Master of Engineer. Dari Fakultas Psikologi, Dr. Cut Liva Mutia Umar Ali, MA. Dari Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Adrianus Poweruntu. Dari VIA, Fakultas Ilmu Administrasi, Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSc, MM. Dari Fakultas Hukum, Dr. Edmond Makarim, Eskom, SA, LLM. Kemudian kami perkenalkan juga adalah guru besar yang hadir pada acara siang ini. Terlalu banyak untuk dapat diberikan satu persatu, tapi dapat dikenal dari atributnya. Untuk FK dengan atribut kalung berwarna hijau. FKG dengan atribut berwarna hijau putih. Fakultas Teknik dengan atribut biru tua. Fakultas Hukum dengan atribut merah tua. Fakultas Ekonomi dan Bisnis atribut abu-abu. Fakultas Psikologi atribut biru muda. Fakultas Ilmu Sosial dan oranye. Fakultas Ilmu Komputer, biru merah. Fakultas Ilmu Kesehatan, biru muda, biru tua, biru muda. Fakultas Farmasi, biru hijau. Hadirin yang kami hormati. Perkenankanlah saya selaku Rektor Universitas Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Aryono Hendarto, spesialis anak, konsultan, Master of Public Health. Profesor Dr. Wijaya Laksmi Kusumaningsi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan, Master of Science. Profesor Dr. Torjen Maurice Laisang, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Dan Profesor
Dr. Ratnawati, Master of Community Health, Spesialis Paru Konsultan, Doctor of Philosophy. Dan dengan demikian, sidang terbuka pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saya tutup. Upacara pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah selesai. Hadirin yang terhormat, dengan demikian upacara pengukuhan guru besar telah selesai. Kami akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat para guru besar, selamat Pak Rektor, selamat Pak Dekan FKUI. Selamat guru besar. Selamat ya. Selamat Prof. Ida. Luar biasa. Amin semuanya. Amin. Selamat Prof. Ida, selamat semuanya. Selamat Prof. Ratna, Prof. Ratnawati, selamat. Semuanya. Mas semua, Prof. Aryono, Prof. Toar, Prof. Wija, Prof. Ratnawati. Selamat.